Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dika Darmansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Keperawatan dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Aristoteles pernah mengatakan, pendidikan adalah pembentukan jiwa-jiwa muda dan pembentukan jiwa ini seharusnya dimulai dari awal kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan adalah hal yang pasti kita lewati. Hal ini sangat krusial dan sangat penting demi peningkatan diri manusia. Proses pendidikan terus berkembang untuk memudahkan manusia dalam mengakses pembelajaran. Maka dari itu, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pembahasan yang diberikan oleh Profesor Dr. Ahmad Nizar Hidayanto, MKom, dengan judul Pengembangan Teknologi Pendidikan. Judul yang kami ambil yaitu Inovasi Teknologi Pendidikan untuk Masa Depan Pembelajaran. Selanjutnya, mungkin dari rekan kami akan melanjutkan presentasi pemaparan hasil diskusi kami. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Di slide pertama ini judulnya adalah tentang perkembangan teknologi pendidikan. Kalau ngomongin tentang perkembangan teknologi pendidikan, pasti teman-teman udah sadar bahwa semakin ke sini, semakin berkembangnya zaman, teknologi pendidikan ini semakin sering digunakan dalam pembelajaran. Otomatis, perkembangan ini bisa dikatakan sangat pesat. Jadi, penggunaan teknologi dalam pendidikan saat ini tuh semakin marak digunakan, seperti penggunaan e-learning, contohnya sosial media, dan podcast menjadi populer dalam pendidikan karena dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif. Jadi, penggunaan teknologi pendidikan dalam pembelajaran ini tuh dinilai lebih efektif dan juga membuat para siswa itu menjadi lebih interaktif gitu. Nah, untuk detailnya ada di slide selanjutnya. Yang pertama adalah pemanfaatan sosial media. Kalau dulu kan kalau kita bilang sosial media pasti digunain itu buat hal yang seru-seruan aja gitu, buat yang fun-fun aja atau ya buat bukan buat hal pembelajaran. Tapi saat ini semakin berkembangnya zaman, sosial media itu dimanfaatkan sebagai alat atau sarana pembelajaran dengan fitur-fitur seperti pembuatan konten, diskusi, dan pertukaran informasi yang dapat dilakukan melalui sosial media. Contohnya nih, kayak penggunaan TikTok, Facebook, sama Instagram. Mungkin teman-teman udah pernah menggunakan sosial media ini sebagai alat pembelajaran ya, apalagi kemarin kita sempat dilanda pandemi, otomatis pembelajaran itu menjadi jarak jauh gitu loh, pembelajaran daring. Maka dari itu banyak tenaga pengajar itu memanfaatkan sosial media untuk menjadi alat pembelajarannya gitu, kayak memasukkan materi ke dalam sosial media atau enggak kita buat tugas terus nanti diupload di sosial media atau bahkan sebelum pandemi pun beberapa orang itu sudah menggunakan sosial media sebagai alat pembelajaran. Kayak YouTube itu adalah salah satu bentuk pemanfaatan sosial media loh. Kayak sekarang kan banyak ya materi-materi yang ditaruh di YouTube gitu, di luar dari materi dosen. Nah, itu adalah salah satu bentuk manfaatan sosial media juga. Terus yang kedua ada gamifikasi dalam pembelajaran. Mungkin teman-teman masih belum tahu apa sih gamifikasi itu. Nah, jadi kalau menurut Kemdikbud, gamifikasi itu adalah pendekatan yang mengaplikasikan elemen-elemen permainan atau game dalam konteks yang bukan game. Jadi, bisa dibilang gamifikasi dalam pembelajaran itu adalah menyamakan pengalaman dalam bermain game sama pengalaman dalam belajar gitu loh. Pasti kan teman-teman kalau main game ya, kayak main game itu seru, main game itu mengasyikan gitu. Beda sama belajar. Belajar itu cenderung membosankan. Nah, semakin ke sini, teknologi itu ingin menyamakan gitu loh pengalaman main game sama belajar. Biar siswa itu bisa belajar tapi kayak main game gitu. Jadi bisa lebih seru, bisa lebih menyenangkan. Kayak penggunaan gamifikasi seperti aplikasi quiz online dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa melalui sistem skor dan leaderboard. Contohnya kayak Sokratif, Kahoot, sama Quizizz. Mungkin teman-teman lebih akrab ngedengar Quizizz. Jadi Quizizz ini tuh adalah salah satu aplikasi quiz online yang udah sering banget digunakan dalam pembelajaran karena Quizizz ini itu punya animasi-animasi yang menyenangkan gitu kayak kayak kita lagi main game. Kayak misalnya ketika kita menjawab pertanyaan itu ada batas waktunya, terus ketika kita menjawabkan pertanyaan yang benar atau salah itu bakalan keluar animasi. Nah,
Hal ini itu membuat motivasi belajar itu jadi meningkat dan partisipasi siswa juga jadi meningkat gitu loh. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran berbasis proyek. Kita tahu pembelajaran berbasis proyek ini eh, pelajaran yang kayak langsung terjun ke lapangan ya teman-teman. Kayak kita praktikum lah intinya. Ya, ya kayak gitu teman-teman. Cuma bedanya pembelajaran basic proyek ini memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung seperti kunjungan lapangan yang didukung oleh teknologi geoliterasi. Kayak misalnya gini teman-teman, kita bisa mengakses pembelajaran praktikum yang di lapangan itu hanya dengan kita belajar dalam ruangan loh. Sebenarnya bisa. Jadi kita bisa mengakses hal-hal seperti itu, kita bisa belajar tekniknya seperti apa, tapi hanya di dalam ruangan. Nah, pembelajaran basis proyek ini sangat meringankan apa ya, dari waktu pembelajarannya gitu teman-teman. Kita belajar dalam kampus, belajar di dalam ruangan, tapi hal yang kita dapetin itu kayak kita belajar dalam praktikum. Kayak gimana ya? Sekarang tuh yang lagi marak tuh VR. Penggunaan VR ini bisa di salah satu adalah proyek ya pembelajaran basis proyek seperti ini gitu, teman-teman. Selanjutnya ada personalisasi pembelajaran dengan AI. Ya, sudah marak banget ya, teman-teman. Terkait AI ini udah banyak lah digunakan sebagai alat yang sering kita pakai mah search engine atau pencarian yang kita nggak tahu tapi kita butuh hal itu. Nah, biasanya kita pakai AI, ChatGPT, Poi, atau dan yang lainnya. Yaitu adalah teknologi kecerdasan buatan nantinya dapat digunakan untuk menganalisis presensi belajar siswa, menyediakan materi yang sesuai dengan gaya pembelajaran mereka. Jadi, nanti pun bukan hanya sebagai search engine, AI pun dapat mempermudah kita dalam melakukan pembelajaran. Sudah dikatakan di awal oleh rekan saya tadi, pembelajaran teknologi adalah suatu hal yang mempermudah pembelajaran itu sendiri. Jadi, gunanya AI adalah mempermudah kita dalam belajar gitu, teman-teman. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya kita tahu ke teknologi masa depan untuk pendidikan. Sebenarnya kita kan di Indonesia sendiri masih dalam konteks 4.0 ya, dalam industri 4.0. Perkembangan teknologi seperti AI, Big Data, analistik, IoT, Internet of Things, percetakan 3D, virtual reality akan menjadi bagian integral dari pendidikan masa depan yang memungkinkan personalisasi dan interaksi yang lebih baik. Ya karena itu teman-teman, kayak pembelajaran teknologi akan meningkatkan pembelajaran kita, memudahkan pembelajaran kita ke depannya. Selain itu, ke depannya juga semakin berkembangnya teknologi, dosen, guru perlu beradaptasi menggunakan metode mengajar ke dalam lingkungan digital dengan memanfaatkan teknologi yang telah ada dan tersedia untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Intinya, dalam teknologi ini, teknologi hadir bukan sebagai ancaman dosen guru ataupun yang lainnya, tetapi sebagai sarana untuk memudahkan dalam mengakses pembelajaran, mempermudahkan mahasiswa, murid untuk mengakses pembelajaran yang lebih baik dan memudahkan mereka. Gitu. Boleh di next? Oke, apa yang teknologi tawarkan di masa depan? Yang pertama, kita tahu ada personalisasi pembelajaran. Mengenali treatment para pengajar untuk memungkinkan adanya pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif. Yang perlu kita tahu, kalau misalnya pengajar atau dosen guru sudah mengetahui eh, teknologi ini untuk memudahkan para para murid atau mahasiswa dalam mengakses pembelajaran, semua sistem ini bakal fleksibel dan responsif. Karena ya kita bisa belajar 2, 3, 4 dalam satu waktu loh sebenarnya dengan menggunakan teknologi ini gitu loh. Gitu. Selanjutnya ada partisipasi aktif dan self regulation. Teknologi dapat meningkatkan partisipasi siswa. Contohnya melalui gamifikasi. Tadi sudah dijelaskan di awal, gamifikasi adalah sebuah sistem bermain, tapi dengan konteks pembelajaran, gitu loh.
kayak ya kita bermain cuma sebenarnya apa ya, cara kita bermain tuh sama belajar kan beda ya. Konteks bermain dan belajar adalah hal yang berbeda. Bermain mah seru, asik, sedangkan belajar hal yang membosankan. Tapi kalau kita combine dua hal ini menjadi hal yang seru dan mengasihkan, itu eh, suatu hal yang menarik dan kedepannya memudahkan kita sebagai mahasiswa atau murid dalam mengakses pembelajaran. Boleh di next? Boleh juga dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Kita akan membahas tentang tren teknologi untuk pendidikan di masa depan. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, eh, teknologi ini tuh semakin menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses belajar mengajar ya. Dari penggunaan eh, perangkat lunak edukatif hingga platform pembelajaran daring, inovasi teknologi membawa perubahan positif dalam cara kita belajar dan mengajar. Nah, salah satu tren yang paling signifikan itu dalam pendidikan seperti peralihan ke pembelajaran berbasis online dan jarak jauh. Pada pandemi kemarin, pandemi COVID-19, itu membantu atau telah mempercepat perubahan ini, mengubah pendidikan konvensional menjadi bentuk yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Lalu selanjutnya kita akan melihat apa aja sih teknologi pendidikan yang bisa mengubah pembelajaran di kelas. Oke, yang pertama itu ada VR atau virtual reality. Jadi, di tengah maraknya distraksi dari media sosial, para guru atau pengajar di kelas itu semakin sulit untuk menjaga fokus siswa di saat kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, guru dan pendidik itu dituntut untuk melakukan inovasi yang menarik minat siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, dengan adanya teknologi VR atau IR ini, pendidikan itu bisa jadi solusi untuk memudahkan proses belajar mengajar. Selain memudahkan guru menyampaikan materi, siswa juga lebih fokus pada saat belajar. Contohnya saja, untuk mempermudah siswa memahami fenomena alam, dengan teknologi IR ini, siswa dapat terbantu seperti mengamati proses terjadinya angin tornado dalam bentuk 3 dimensi, atau bisa juga untuk kita sebagai mahasiswa keperawatan, kita bisa menggunakan teknologi VR ini untuk mempelajari anatomi tubuh manusia secara visual, secara 3 dimensi. Lalu untuk teknologi kedua itu ada cloud computing. Nah, teknologi cloud computing ini itu tuh bisa menghemat biaya yang dikeluarkan dari siswa maupun sekolah, karena bagi siswa sendiri itu tidak harus membeli buku cetak. Penggunaan cloud computing dalam tugas belajar siswa ini memungkinkan akses fleksibel, kolaborasi yang lebih baik, dan penyimpanan yang aman. Seperti contoh cloud computing yang kita sering temui di sehari-hari itu seperti ada Gmail, layanan email, lalu ada layanan penyimpanan dan backup data seperti Google Drive dan Dropbox. Lalu teknologi yang ketiga itu ada 3D printing, yaitu 3D printing ini memberikan peluang untuk membuat model fisik dari konsep-konsep abstrak seperti molekul kimia. Nah, teknologi ini tuh tidak hanya tentang mencetak objek, tetapi juga mencetak peluang. Siswa dapat merancang dan menciptakan solusi nyata untuk masalah dunia nyata, memberikan sentuhan praktis pada pendidikan mereka. Pencetakan 3D ini tuh punya manfaat tambahan menjaga minat pelajar muda melalui bantuan visual. Lalu secara instan mengubah kelas mana saja menjadi pengalaman belajar yang lebih interaktif. Lalu yang teknologi keempat itu ada hologram. Nah, kehadiran hologram ini memberikan dimensi baru pada presentasi dan pembelajaran yang bisa menciptakan pengalaman belajar menjadi lebih diingat oleh siswa. Dengan hologram, konsep-konsep kompleks dapat dijelaskan dengan cara yang lebih visual dan mengesankan. Misalnya itu, hologram dapat digunakan dalam presentasi interaktif seperti menyajikan anatomi manusia secara 3 dimensi untuk pemahaman yang lebih mendalam. Nah, jika teman-teman itu sering menonton
film Marvel, khususnya itu Iron Man, teman-teman tuh bisa nggak asing gitu dengan hologram. Contohnya tuh seperti ini. Nah, di sini tuh Tony Stark tuh sedang merancang sebuah teknologi hologram dengan teknologi canggih yang memancarkan cahaya dan 3 dimensi yang bentuk visualnya itu lebih tertangkap oleh imajinasi para siswa. Slide selanjutnya. Baik, untuk yang selanjutnya itu teknologi pengubah pembelajaran di kelas, artificial intelligence atau AI yang sering kita pakai sekarang itu seperti ChatGPT, Poe.com, atau Canva. Nah, dengan majunya teknologi kecerdasan buatan ini memberikan personalisasi pembelajaran yang menyesuaikan materi, menyesuaikan kebutuhan individu siswa, meningkatkan efisiensi belajar, dan memberikan feedback instan. Selain itu, kehadiran AI dalam kelas juga bisa membantu guru dalam analisis data pembelajaran, memungkinkan guru untuk mengidentifikasi kelemahan siswa dan menyusun strategi pengajaran yang lebih efektif. Dengan penggunaan teknologi AI, kelas dapat menjadi lebih interaktif melalui sistem penilaian otomatis, chatbot edukatif, dan tutor virtual yang memfasilitasi pemahaman konsep secara mendalam. Contoh nyatanya itu seperti adanya aplikasi Han Academy yang dapat mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa pada topik tertentu dan memberikan materi tambahan atau latihan yang sesuai. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, baik, selanjutnya ada penggunaan VR atau VR dalam pendidikan. Nah, yang pertama itu ada Skill Trade Program, yang dimana program ini bertujuan untuk melatih seseorang keterampilan tangan atau keterampilan teknis tertentu. Nah, program keterampilan ini biasanya berfokus pada pekerjaan yang memerlukan pelatihan khusus seperti pengelasan, mekanik otomotif, tukang kayu, tukang listrik, dan berbagai jenis pekerjaan teknis lainnya. Nah, selain itu, tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pelatihan praktis yang spesifik agar peserta dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki di lapangan kerja nanti. Lalu yang kedua itu ada musik or fine art education. Nah, bidang pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan dalam seni musik dan seni rupa ini mencakup pembelajaran tentang teori musik, teknik bermain alat musik, komposisi, dan interpretasi musik. Sementara itu, untuk program pendidikan seni rupa mencakup pengajaran tentang berbagai media seni, teknik lukisan, seni pahat, seni grafis, dan pengembangan kreativitas anak. Lalu yang ketiga itu ada history and geography. Nah, sejarah dan geografi adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang peristiwa masa lalu, perkembangan masyarakat, budaya, dan peradaban manusia. Lalu untuk sejarah sendiri mempelajari peristiwa penting, tokoh-tokoh, dan proses-proses yang membentuk dunia. Lalu untuk geografi mempelajari tentang permukaan bumi, iklim, flora, fauna, serta hubungan manusia dengan lingkungan alam dan budaya. Yang keempat itu ada program STEM, ini singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Nah, program ini bertujuan untuk mempromosikan pendidikan di bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Program ini sering menekankan pendekatan interdisipliner dan penerapan praktis dalam pembelajaran. Nah, program ini juga bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang diperlukan dalam pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Yang kelima, ada pelatihan
pelatihan olahraga dan atletik atau sport and athletic training. Nah, program pelatihan olahraga dan atletik ini dirancang untuk melatih seseorang dalam bidang kebugaran fisik, teknik olahraga, manajemen cedera, dan strategi kompetisi. Nah, program ini dapat mencakup berbagai jenis olahraga dan tingkat keterampilan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mempersiapkan individu untuk berpartisipasi dalam olahraga secara kompetitif atau untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk karir di bidang olahraga dan kebugaran. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu ada medical training atau pelatihan medis, yang dimana pelatihan medis ini mencakup berbagai hal yang bertujuan untuk melatih seseorang dalam bidang kesehatan dan pelayanan medis. Program ini dapat meliputi pelatihan untuk menjadi perawat, dokter, teknisi medis, terapis fisik, asisten medis, dan berbagai peran lainnya di industri kesehatan. Lalu pelatihan medis ini melibatkan kombinasi pembelajaran teori, pelatihan praktis, dan pengalaman klinis untuk mempersiapkan individu dalam memberikan perawatan kesehatan yang berkualitas tinggi. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada penerapan Big Data Analytics dalam pendidikan. Nah, Big Data ini merupakan inovasi yang tidak terhalangi oleh kemampuan mengumpulkan data, tapi lebih kepada kemampuan untuk mengelola, menganalisis, meringkas, memvisualisasikan, dan menggali pengetahuan yang ada di dalamnya pada saat yang tepat. Nah, Big Data ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada jejaring dan media sosial, yaitu multi-source, data-data dari data YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain yang bertujuan untuk profiling seorang mahasiswa yang dari profil itulah kita dapat personalisasi. Lalu yang kedua itu ada scientific instruments untuk mengumpulkan berbagai data. Yang ketiga ada jaringan dan teknologi sensor untuk mengukur berbagai jenis data. Lalu yang terakhir ada perangkat mobile untuk melacak berbagai objek. Sekian, terima kasih. Terakhir dari saya mungkin tambahan mengenai kesimpulan yang dapat saya simpulkan, yaitu teknologi adalah suatu hal yang pasti ada dalam sebuah sistem. Salah satunya dalam sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran sangat dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Mungkin dari kami yang dari keperawatan dimudahkan dengan adanya teknologi. Karena tidak melulu terkait penggunaan 3D dalam anatomi fisiologi, itu nggak melulu dari hal-hal yang harus kita beli, tapi dari aplikasi yang ada, teknologi yang ada, memudahkan kita dalam mengaksesnya. Mungkin dari kami kelompok 5 dicukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lay it down.